Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Hidupnya penuh tantangan, penuh perjuangan. Gelombang, badai dan taufan menghadang di jalan. Mungkinkah bahtera tahan sampai ke tujuan? Di pantai kebahagiaan, satu dengan Tuhan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Gereja bagai bahtera mengarungi zaman. Tuhanlah bintang pedoman, arah dan tujuan. Namun sering terbelokkan ke pantai yang tenang, melalaikan amal karya, gentarkan derita. Hanya dengan ketabahan kan sampai tujuan. Tanpa semangat berkorban kan musnah di jalan. Mari bersatu, mari berpadu dalam satu iman, dalam Kristus Tuhan, sampai ke tujuan. Salam damai dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat datang dalam pertemuan pendalaman Kitab Suci yang disiarkan di channel YouTube Gereja Paroki Santo Yohanes Rasul Pringwulung. Berkah Dalem. Memasuki bulan Kitab Suci Nasional 2021, kita kembali berkumpul untuk merenungkan dan mendalami firman Tuhan. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini ialah Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Tema ini dipilih untuk menyapa situasi konkret dan aktual dunia kita saat ini yang tengah dilanda pandemi COVID-19. Pandemi ini telah melumpuhkan segala aktivitas, serta melahirkan kekacauan, ketakutan, kecemasan, depresi, frustrasi, kebingungan, dan lain sebagainya. Semua orang terdampak tanpa pandang bulu, dari yang masih kanak-kanak sampai yang berusia lanjut, dari yang miskin sampai yang kaya, dari yang tersingkir sampai yang berkuasa. Selama 1 bulan ke depan, kita akan melaksanakan 4 pertemuan dalam setiap minggu bersama para romo, di mana setiap pertemuan akan membahas subtema sebagai berikut. Minggu pertama, Yesus Sahabat bagi mereka yang putus asa. Minggu kedua, Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Minggu ketiga, Yesus Sahabat bagi mereka yang menderita. Minggu keempat, Yesus Sahabat bagi mereka yang bertobat. Dalam pertemuan pertama ini, bersama Romo Yusuf Martinus Sutomo PR, kita diajak untuk mendalami dan merenungkan perikop dari Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Perikop ini
berkisah mengenai Yesus yang mendatangi dan menyertai para murid-Nya yang sangat lelah dan nyaris putus asa karena sudah tidak sanggup melawan amukan angin sakal. Dengan mendalami dan merenungkan perikop ini, kita diharapkan menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan hidup yang membuat kita panik, takut, kecewa, sedih, marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pangkal harapan sejati, hidup kami tidak selamanya tentang bahagia dan cerita sukacita yang berjalan seirama dengan harapan kami. Terkadang hidup kami penuh dengan tantangan dan kesulitan yang membuat kami mudah sedih, kecewa, putus asa, dan kehilangan harapan. Berilah kami kekuatan agar mampu bangkit kembali saat kehilangan harapan, dan agar kami terus berjuang keras mengatasi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup kami dengan tetap mengandalkan Engkau. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan. Bacaan Injil dari Matius bab 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasa tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Para suster, frater, Bapak Ibu, saudara-saudari, Simbah Kakung, Simbah Putri, dan juga adik-adik sekalian, saya mengucapkan selamat malam dan berkah dalem. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, penuh sukacita dan juga penuh pengharapan. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, Simbah Kakung, Simbah Putri, adik-adik sekalian, Gereja Katolik itu memiliki tradisi yang sangat luar biasa, ya.
Setiap tahun ada kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang salah satunya adalah pada bulan September. Setiap bulan September kita semua bersama dengan seluruh warga gereja, khususnya di Keuskupan Agung Semarang ini, kita melaksanakan yang namanya Bulan Kitab Suci Nasional. Jadi kita sebagai warga gereja, kita diajak untuk melihat kembali, untuk mengingat kembali, membaca, dan sekaligus merenungkan kitab suci yang adalah sumber iman kita. Ya, dalam gereja Katolik, salah satu sumber iman adalah kitab suci. Kitab suci adalah tradisi yang tertulis yang menjadi sumber iman kita. Dan pada bulan September, pada bulan PKSN, kita diajak untuk merenungkan kitab suci itu sesuai dengan tema yang diangkat oleh keuskupan. Dan selain itu kita juga diajak untuk melihat kehidupan kita, apakah sudah selaras dengan kitab suci yang ada di situ adalah firman Tuhan. Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Kita bisa merenungkan kitab suci pada bulan kitab suci nasional ini. Dan pada bulan ini, khususnya pada tahun ini, tema yang diangkat sungguh sangat bagus, yang barangkali sangat mewakili kerinduan hati kita di tengah situasi pandemi COVID yang sampai sekarang masih terus berlangsung. Apa tema besar dalam bulan PKSN pada tahun ini? Yakni Yesus sahabat perjalanan kita. Yesus sahabat perjalanan kita. Siapapun dari kita tentu akan merasa senang, akan merasa tenang, akan merasa bahagia bahkan kalau kita mendapat teman. Dulu ketika saya masih frater, saya di seminari, itu ada saat di mana para frater itu libur. Kadang satu minggu, kadang 2 minggu. Sehingga otomatis kamar-kamar di seminari itu kosong, padahal ada sekitar 90 kamar. Lalu suatu saat karena saya melaksanakan tugas, maka saya terpaksa harus datang ke seminari dan menginap di situ di saat situasi sedang libur. Rasanya sepi, tidak ada teman, hanya suara jangkrik atau suara angin yang berdesis. Lalu ketika sudah ada di dalam kamar, lalu di tengah situasi sepi, kadang juga ada rasa takut, tiba-tiba ada suara pintu yang dibuka. Dan ternyata itu adalah teman saya, beberapa kamar dari sebelah kamar saya. Nah, setelah tahu bahwa ada teman saya yang ikut menginap di situ, teman frater, rasanya lega, ada temannya, rasanya bahagia. Nah, itulah gambaran bagaimana setiap dari kita pasti membutuhkan teman seperjalanan dalam hidup kita. Dan demikian juga dalam perjalanan hidup kita pun juga tentunya membutuhkan teman perjalanan. Khususnya ketika kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Ketika menghadapi situasi yang berat, ketika menghadapi situasi yang sepi, yang kering, yang seakan tidak ada harapan. Kita pasti butuh teman. Sekedar menemani dan bahkan juga tidak hanya menemani tetapi dia juga menolong. Maka kita pada bulan Kitab Suci Nasional ini diingatkan bahwa dalam perjalanan hidup kita ada teman yang menemani. Tadi dalam Injil digambarkan bagaimana ada badai yang kemudian mengamuk dan para murid merasa takut. Ini bisa menjadi gambaran hidup kita. Seringkali dalam hidup kita juga menghadapi badai, kesulitan-kesulitan, sesuatu yang mencekam, bahkan mungkin menakutkan. Tetapi ingatlah bahwa dalam perahu kehidupan kita ada yang menemani kita. Dalam doa malaikat Tuhan, itu ada kalimat doa yang bagus, sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ini selalu kita ucapkan setiap hari. Bahkan kalau kita tertib, kita mengucapkannya 3 kali sehari. Ini kalau kita sungguh-sungguh menyadari dan mengimani, ini sungguh luar biasa. Mengapa? Karena Sang Sabda menemani kita, Sang Sabda Allah, yang berarti adalah Allah sendiri. Dia yang Maha Kuasa menemani kita, menyertai perahu kehidupan kita.
Maka sungguh sabda Tuhan hari ini, khususnya pada pertemuan pertama ini, memberikan kelegaan kepada kita bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, khususnya di saat kita sedang menghadapi badai. Dan seringkali penyertaan Tuhan itu baru terasa kalau ada badai dalam kehidupan kita. Kalau kehidupan kita berjalan tenang-tenang saja, seringkali kita tidak bisa menangkap kehadiran Tuhan. Namun ketika ada badai, ada situasi yang tidak mudah, justru kita baru menangkap kehadiran Tuhan. Maka situasi pandemi COVID-19 ini sebetulnya kalau kita renungkan dalam refleksi iman, ini juga saat yang bagus untuk mengingat kembali bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah selalu menyertai kita. Apa yang terjadi dalam hidup kita, Allah tahu, Allah merasakan, dan itu tentu yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, maka kita diajak untuk bersyukur bahwa dalam menjalani hidup ini, khususnya ketika menghadapi situasi badai kehidupan, kita diingatkan kembali Tuhan Yesus ada bersama kita. Dia tidak hanya menyertai kita, Dia memberikan kekuatan kepada kita, bahkan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia senantiasa menyertai perjalanan hidup kita. Terima kasih, selamat malam, berkah dalam. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, ulurkanlah tangan-Mu untuk menolong kami dalam menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, dan badai dalam hidup dan karya kami, agar kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap tegar laksana batu karang. Tumbuhkanlah pula di dalam hati dan budi kami kesadaran dan harapan bahwa semua tantangan, kesulitan, dan badai pasti akan berlalu jika kami terus berjuang untuk menghadapinya, seraya bersandar pada pertolongan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, demikianlah pendalaman kitab suci hari ini. Terima kasih kepada Romo yang lewat renungannya telah meneguhkan iman dan harapan kita akan Yesus Kristus sebagai Sang Sahabat sejati di tengah situasi kehidupan kita yang serba sulit. Kabar yang diwartakan Matius bagi kita di tengah situasi pandemi yang menghancurkan lambung kapal kita saat ini adalah bahwa selama kita bersedia menaruh kepercayaan kepada Tuhan, maka Ia sedang menunggu dan siap menangkap kita, menarik kita keluar dari air ketika kita mulai tenggelam. Seperti Petrus yang mengarahkan pandangannya kepada Tuhan dan mengulurkan tangannya untuk diselamatkan, kita pun dapat berjalan dalam kepercayaan kepadanya, bahwa Ia senantiasa menemani, menguatkan, dan membimbing kita manakala hidup kita berhadapan dengan jalan yang terjal, badai yang dahsyat, maupun padang gurun yang tandus. Yesus adalah sahabat bagi kita, serta bagi setiap orang yang putus asa, kehilangan, menderita, dan bertobat. Terima kasih atas partisipasi umat dalam pertemuan Bulan Kitab Suci Nasional pertama ini. Sampai jumpa minggu depan di pertemuan yang kedua dengan tema Yesus Sahabat bagi mereka yang kehilangan. Selamat beraktivitas, berkah dalam. Bangunlah daripada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu.
Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah dan kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Kibarkan semangatmu, bendera